Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, hingga saat ini kita masih diberi kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini senantiasa kita dapat selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersujud syukur kepada Allah. Hari ini kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan jutaan umat Islam di dunia, karena dalam bulan Ramadan tersimpan keberkahan yang tidak terdapat di luar Ramadan. Tujuan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tiada lain agar diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan takwa sewaktu-waktu, bukan takwa di waktu tertentu, bukan pula takwa di kondisi tertentu, tetapi benar-benar kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun dan kapanpun, dan dalam situasi kondisi apapun. Kita ingin di waktu sehat menjadi hamba Allah yang bertakwa, di waktu sakit menjadi hamba Allah yang bertakwa, di waktu kaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, di waktu miskin menjadi hamba Allah yang bertakwa, di waktu lapang tetap dalam ketakwaan kepada Allah, di waktu sempit juga tetap ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah inginkan. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana agar diri menjadi hamba Allah yang bertakwa? Antara lain, jalan yang harus ditempuh adalah dengan saum di bulan suci Ramadan. Apakah saum itu bisa mencetak seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa? Mari kita kaji tentang ibadah saum itu sendiri. Saum secara bahasa, as-saumu 'inda lughatan wa huwa al-imsak. Saum secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan di sini bukan sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi menahan di sini segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, segala hal-hal yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa, semuanya harus ditahan. Diri kita terdiri dari jismani dan ruhani.
dan rasa. Jismani harus mampu imsak, rohani harus mampu imsak, rasa juga harus mampu imsak. Karena itu Said Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau mengemukakan yang diimsakkan itu ada 3. Yang pertama adalah imsakus saum anil ma'kulati wal mashrubati wa anil wiqa'i fin nahar. Yang pertama, saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, seorang hamba harus mampu menahan tidak makan dan tidak minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa secara zahir, dan menahan tidak berhubungan di siang hari. Cukupkah menahan sampai di situ? Belum cukup. Ada lagi tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? Imsakus shaum an jami'i a'dha'ihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Menahan diri zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di malam maupun di siang hari. Jadi kalau tingkat yang pertama menahan tidak makan dan tidak minum, tingkat yang kedua menahan anggota badan zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah, baik malam maupun siang. Lebih jelasnya lagi, sepanjang masa. Tahan mata untuk tidak maksiat kepada Allah, tahan telinga untuk tidak maksiat kepada Allah, tahan mulut untuk tidak maksiat kepada Allah. Ternyata menahan mulut dirasa lebih sulit sebenarnya daripada menahan perut. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah imsakus shaum qalbi an ghaflatillah. Menahan hati untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya lagi adalah menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah itu hanya semata-mata tertuju kepada Allah, maka tidak ada lagi istilah tidak enak, apa kata orang, tidak enak kepada tetangga. Kalimat-kalimat tidak enak itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ketika ibadah itu hanya semata-mata tertuju kepada Allah, maka itu hilang semuanya. Hilang kalimat tidak enak dan lain sebagainya. Ketika 3 ini bisa diimsakkan, menahan tidak makan dan tidak minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa zahir, menahan anggota tubuh zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah, menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 ini dapat ditahan, la'allakum tattaqun, pasti
dengan ibadah puasa akan mencetak seorang hamba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.